Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini Fakta Sejarah akan membawakan kisah terbaru yang dituliskan oleh Dewi Jambi. Kisah ini berjudul Nyai Dewi Serindit. Nyai Dewi Serindit, seorang wanita kaya raya yang hidupnya penuh dengan penderitaan, terkekang dan dikhianati suami berkali-kali. Nyai ingin hidup bahagia, tapi kehidupan tak berpihak padanya. Dikhianati dan disiksa sampai hampir tewas. Dan apakah Nyai bisa mendapatkan keadilan? Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Terdengar suara langkah kaki seorang lelaki keras menghentak lantai marmer di kediaman seorang nyai. Semua pelayan menunduk melihat kedatangan seorang tuan tanah yang tak lain adalah suami dari Nyai Dewi. Tatapan lelaki yang bernama Handoyo tajam ke arah Nyai yang sedang asyik bermain bersama burung-burung sarindit kesayangannya. "Dewi!" bentak Handoyo begitu melihat Dewi menatap ke arahnya. "Ada apa suamiku? Kenapa datang dalam keadaan marah-marah?" Nyai Dewi menatap suaminya sendu. "Apa yang kamu lakukan dengan Hartini? Ia mengadu kalau kau mengancamnya sore kemarin," ucap Handoyo dengan tangan bertumpu di pinggang. Nyai Dewi mendekat dengan tatapan mata sendu dan segudang kesabaran. Ia sudah tahu watak suaminya yang gemar menggonta-ganti wanita. Tapi tidak, kali ini kesabarannya telah habis. Ia akan berontak sekuat tenaga yang ia punya saat ini. Wanita sundal itu mengadu macam-macam padamu suamiku. Lantas kau percaya?" jawab Nyai dengan nada datar. "Dia bukan wanita sundal, dia calon istriku." Handoyo menatap marah. Bibirnya bergetar menahan emosi. "Apa? Aku tak sudi berbagi lelaki. Cukup selama ini kau bergonta-ganti wanita. Tapi jika sudah punya istri lagi, aku tak akan tinggal diam." Nyai Dewi mengerang marah. Suasana menjadi panas. Semua pembantu Nyai yang jumlahnya 5 orang itu berangsur menjauh. Tak mau jadi sasaran keganasan tuan tanah Handoyo yang terkenal temperamental. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi wanita yang berkisar umur 35 tahunan itu. Badannya yang ramping seketika limbung dan jatuh ke tanah. Ia memegang pipinya yang berubah merah. Matanya berair menahan sakit. "Itu baru peringatan untukmu, Dewi. Jika kau masih menentang nyawa taruhannya," ucap Handoyo. Ia berbalik dan berlalu pergi meninggalkan istrinya yang masih terduduk di lantai dengan menahan sakit akibat pukulan yang dilayangkannya. Lelaki tak bermoral itu tanpa kasihan berlalu pergi entah kemana. Nyai Dewi Serindit adalah wanita desa yang terkenal kaya lagi baik hati. Nama sebenarnya adalah Dewi Kumalasari. Disematkan nama Serindit karena Nyai Dewi sangat menyukai burung serindit. Burung kecil cantik berwarna hijau terang dengan warna kuning di leher dan merah di ekornya. Kicau burung yang merdu menjadi pengobat lara hati Nyai Dewi yang belum juga mempunyai keturunan di usia pernikahannya yang menginjak 15 tahun. Nyai Dewi dikenal sangat pemurah. Berbeda dengan suaminya, Handoyo, yang terkenal bengis dan temperamental. Nyai Dewi terpaksa menikah dengannya karena dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Ia ingin menolak tetapi takut membuat orang tuanya kecewa. Wajah Nyai Dewi memang tidak begitu cantik. Kulitnya sawo matang dan bibir yang tipis. Matanya bulat sempurna dengan bulu mata yang lentik. Tubuhnya ramping karena sering menahan sakit hati.
Suaminya Handoyo memang terkenal tampan dan kaya. Ia pun tak pernah mencintai Nyai Dewi. Menikahi Nyai hanya ingin menambah kekayaannya saja. Itu sebabnya ia gemar bermain cinta dengan banyak wanita. Hidup Nyai Dewi Serindit jauh dari kata bahagia. Ia bagaikan burung dalam sangkar emas, hidup bergelimang harta, tapi menderita dan terkekang. Ia ingin bebas, tapi ancaman demi ancaman selalu diterimanya. Ia ingin bahagia, ingin pergi, tapi kekuatan Handoyo selalu membelenggu hidupnya. Bagaimana mas? Apa Nyai Dewi mengizinkan kamu menikahiku? Ucap Hartini begitu melihat tuan tanah Handoyo di ambang pintu gubuknya. Wanita muda yang berkisar 20 tahunan itu menatap penuh harap. Hartini seorang gadis desa miskin yang berparas sangat cantik. Tubuhnya ramping dan berisi di bagian depan dan belakang. Kulitnya putih bersih, matanya bulat dan bulu matanya lentik. Bibirnya tipis di bagian atas dan tebal di bagian bawahnya. Rambutnya hitam tergerai. Siapapun pasti terpesona dengan kecantikannya. Para pemuda banyak mendekatinya, tapi ditolak mentah-mentah. Ia hanya menyukai lelaki kaya dan tampan. Itulah sebabnya ia mendekati tuan tanah Handoyo dengan segala cara. Handoyo memang lelaki idamannya. Ia tak keberatan menjadi istri kedua daripada menjadi simpanan. Ia hanya mau menjadi istri yang sah. Dengan begitu, warisan pasti ia dapatkan. Handoyo sudah terlanjur jatuh hati. Pertemuan dengan sang gadis di tengah sawah 2 bulan yang lalu membuat Handoyo mabuk kepalang. Selain cantik, Hartini pandai memanjakan tuan tanah, hingga Handoyo begitu terpikat. Tidak, Dewi tak mengizinkanku menikah lagi. Handoyo merengut dan duduk di dipan dengan menghentak tubuhnya. Geram. Tak apa, untuk saat ini dia bisa menolak. Tapi aku yakin besok ia akan setuju, jawab Hartini dengan sunggingan senyum di bibirnya. Maksudmu? Handoyo menatap tajam ke arah Hartini. Begini. Hartini mendekatkan bibirnya ke telinga Handoyo. Sebuah rencana disiapkan Hartini untuk membuat Nyai Dewi mengizinkan suaminya menikah lagi. Sebuah rencana yang pasti membuat Nyai Dewi berada dalam penderitaan yang lebih dalam. Lalu Handoyo mengulas senyum di wajahnya. Ia tak menyangka gadis desa yang miskin dan bodoh seperti Hartini bisa mempunyai ide cemerlang. Ia segera pamit dan bergegas pergi menuju rumahnya. Hatinya berbunga-bunga ingin segera mempersunting gadis impiannya. Di sepanjang perjalanan, Handoyo tak henti berdecak kagum. Ide brilian Hartini membuat Handoyo percaya diri dan semangat. Ia sangat yakin Nyai Dewi akan menyetujui pernikahannya. Dengan langkah tergesa, ia melangkah menuju kamar Nyai Dewi yang tertutup. Semua pelayan menunduk melihat kedatangan tuan tanah yang terkenal bengis itu. Mereka menatap takut ketika tuan tanah melewati mereka dengan wajah garangnya. Brak! Pintu didobrak paksa. Nyai Dewi terkejut. Ia yang sedang menjahit terpekik ketika jarum menusuk jari tangannya. Apa-apaan mas? Masuklah dengan sopan. Kenapa harus mendobrak pintu segala? Nyai menatap marah sembari mengisap tangannya yang berdarah. Dewi, besok aku akan menikahi Hartini. Suka atau tak suka, kau harus mengizinkannya. Dengan gaya sombongnya, Handoyo menuju ke arah Nyai Dewi yang menatap nanar dengan ucapan suaminya. Tidak, aku tidak akan sudi berbagi suami, apalagi dengan wanita jalang itu, teriak Nyai Dewi. Air mata mulai merembes di pipinya yang merah. Kalau begitu, kau harus rela 5 pelayanmu kusiksa hingga menjadi mayat berkelimpangan di dalam rumah ini. Para algojoku sudah siap di luar. Handoyo tersenyum sinis ke arah Nyai. Wajah tampaknya berubah menyeramkan. Maksudmu, jangan berani-beraninya kau sentuh para pelayan yang sudah kuanggap keluarga ini. Merekalah temanku.
jawab Nyai dengan terisak. Kalau begitu izinkan aku menikahi Hartini atau kau tahu apa yang bisa kulakukan dengan para algojoku? Handoyo tertawa setelah mengancam Nyai yang menatapnya marah. Nyai kemudian tertunduk. Tangannya mengepal marah. Ia menghela nafasnya dalam, sesak. Terasa terhimpit beda-beda di dadanya. Tangisnya pecah. Baiklah, kau boleh menikahi wanita itu, tapi jangan sentuh pelayanku, jawab Nyai dengan bibir gemetar. Nah, dari kemarin-kemarin seharusnya kau mengizinkan, jadi aku tak perlu mengancammu, ucap Handoyo, dan ia pun berlalu. Nyai Dewi masih tertunduk terpaku. Air matanya deras jatuh. Ia tak menyangka hidupnya semakin menderita. Singkat cerita, hari ini adalah hari pernikahan Tuan Tanah Handoyo dan Hartini. Semua warga dan tetangga berkumpul penuh cita. Begitupun dengan pengantin yang selalu menebar senyum bahagia. Kecuali Nyai. Wanita itu sedari pagi mengurung diri di kamar meratapi nasib. Ia menangis tak henti hingga matanya sembab. Dari jauh ia melihat suaminya bahagia duduk bersanding dengan wanita lain, berbeda dengan dirinya dulu. Ia tak pernah melihat kebahagiaan dan senyum di wajah suaminya sedari dulu. Pesta berlangsung sangat meriah. Semua bersorak-sorai hingga malam menjelang. Sana, pindah dari kamar ini, bentak Handoyo pagi itu. Di saat Nyai masih terlelap di atas peraduan, tangannya ditarik paksa. Nyai pun terhuyung jatuh ke lantai. Apalagi nih mas, bukankah kamarmu dan istri barumu sudah ada? Nyai balas membentak. Ya tapi tak seluas kamar ini. Pemandangan di sini juga lebih indah. Tangan Handoyo berdecak di pinggang. Iya mbak, di sini lebih indah. Timpal Hartini, nyonya baru di rumah Nyai. Nyai menatap benci ke arah Hartini. Hartini seperti sengaja menampakkan kebahagiaannya di hadapan Nyai. Tangannya tak henti menggandeng tangan Handoyo seolah enggan menjauh darinya. Nyai memalingkan wajahnya. Ia jijik melihat tingkah Hartini yang seolah ingin membuatnya sakit hati. Tanpa banyak kata, Nyai melangkah pergi meninggalkan Handoyo dan Hartini yang terkikik penuh kemenangan. Tangannya mengepal marah. Air matanya sempat tumpah. Tapi segera ia seka. Ia tak mau terlihat lemah. Di sisi lain, di keremangan malam seorang gadis muda mengendap masuk ke dalam hutan. Ia datang menemui Mbah Wongso, dukun santet yang terkenal sakti mandraguna. Dengan ditemani dua algojo yang berbadan tinggi besar, wanita itu masuk ke dalam gubuk reot Mbah Wongso. Ada apa, Nduk? Kamu mampir ke gubuk Mbah, ucapnya begitu melihat wanita itu datang. Mantra Mbah memang hebat. Sekarang Tuan Tanah Handoyo sudah resmi mempersuntingku. Wanita yang tak lain adalah Hartini itu memuji Mbah Wongso. Mbah Wongso manggut-manggut dengan mengulas senyum. Lantas, apa keperluanmu datang lagi menemui Mbah, Nduk? Bukankah keinginanmu untuk menikah dengan Handoyo telah tercapai? Mbah menatap heran. Aku ingin menyingkirkan Dewi Serindit, Mbah. Aku tak ingin berbagi suami dan harta dengannya. Hartini menatap Mbah dengan tatapan tajam. Tamak sekali dirimu, Nduk. Tentu bisa aku lakukan dengan mudah. Tapi ada syaratnya. Mbah Wongso menatap Hartini dengan wajah yang mengerikan. Syaratnya apa, Mbah? Ucapkan saja. Aku tak akan gentar. Hartini mengucap dengan penuh keyakinan. Syaratnya, kau harus tidur denganku, Hartini. Suara tawa Mbah Wongso menggelegar, membuat nyali Hartini berubah ciut. Ia jijik membayangkan tidur dengan aki-aki tua keriput bau tanah seperti Mbah Wongso. Membayangkan saja ia sudah begitu ngeri. Hartini terdiam sesaat. Ia pun akhirnya mengangguk dan merelakan tubuhnya dijamah oleh lelaki tua busuk itu. Tak mengapa,
asal harta Handoyo jadi miliknya seutuhnya. Baiklah Mbah, saya setuju. Asal wanita itu lenyap dari kehidupanku. Hartini mengangguk pasti, disertai tawa Mbah Wongso yang membahana. Air liur lelaki tua renta itu menetes membayangkan bisa menikmati tubuh molek wanita cantik di hadapannya. Hartini digiring memasuki kamar gelap yang berbau tengik bercampur melati. Ia menutup hidung karena tak tahan oleh aroma yang aneh baginya. Hartini menatap ngeri kamar Mbah Wongso yang jauh dari kata bersih. Boneka santet bertebaran di lantai tanahnya. Darah hitam pekat berjajar rapi di dalam mangkok berwarna merah di meja. Tengkorak kepala bergantung di sudut ruangan. Hartini menutup matanya takut. Jangan takut, Nduk. Nikmati saja pergumulan kita malam ini. Kita bukan hanya berdua. Nanti ada pengikut Mbah yang akan turut serta. Dia akan menjadi penjagamu. Dan Handoyo akan bertekuk lutut di hadapanmu. Mbah Wongso tersenyum simpul penuh arti. Iya Mbah. Hartini menjawab seraya naik ke atas dipan yang berdebu. Ia melepaskan semua kain yang menutupi tubuhnya. Mbah Wongso menatap tubuh molek Hartini dengan mata yang berbinar. Ia tak membuang kesempatan emas di hadapannya. Ia pun mulai menjamah dan menikmati tubuh wanita cantik tanpa balutan di hadapannya. Awalnya Hartini merasa jijik, tapi lama-lama ia mulai pasrah. Ia tak menyangka lelaki setua Mbah Wongso punya tenaga bak kuda. Mungkin karena Mbah Wongso tak sendiri. Ia didampingi makhluk tak kasat mata peliharaannya. Dan pergumulan itu berakhir sebelum subuh. Hartini bersiap-siap pulang ke rumah. Takut Handoyo dan Nyai Dewi curiga. Mbah Wongso menatapnya puas. Kini Hartini yang merasa sangat kelelahan. Namun ia merasa sangat puas karena semua syarat telah ia tunaikan. Sesampai di kediaman Nyai, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Hartini bergegas memasuki rumah lewat pintu belakang. Sial bagi Hartini. Begitu menyentuh pintu ia langsung terpental. Apa-apaan ini? Hartini tergolek lemah di tanah. Kepalanya pusing, namun ia berusaha bangkit. Dari dalam rumah terdengar suara burung serindit riuh berisik. Hartini heran mengapa ia tak bisa masuk ke dalam rumah. Dan bertepatan dengan kedatangannya, burung menjadi sangat berisik seperti ada yang mengusik. Hartini merasakan tubuhnya meriang dan menggelinjang hebat. Ia merasa ada hawa dingin yang melesat keluar dari kepalanya. Asap hitam membumbung dan terbang menjauhinya. Hartini berpaling dan bangun karena ketakutan. Ia berlari secepat kilat menuju pintu dan ia berhasil membuka pintu tanpa ada perlawanan. Ia pun heran karena begitu masuk ke dalam, burung-burung serindit peliharaan Nyai Dewi berhenti berkicau dan tenang seperti biasa. Dengan perlahan Hartini memasuki kamarnya yang tertutup rapat. Handoyo masih mendengkur hebat. Hartini pun merebahkan tubuhnya di atas ranjang yang berbalut sutra. Nyaman. Dan ia pun tertidur karena kelelahan. Sementara itu, Handoyo pergi bekerja tanpa pamit kepada Hartini. Dilihatnya wanita yang sangat ia cintai itu sangat lelah dan tertidur pulas. Ia pun bergegas keluar kamar. Di luar tanpa sengaja, ia berpapasan dengan Nyai Dewi, istri tuanya. Ia menatap Nyai dengan tatapan jijik. Entahlah, semenjak menikah dengan Hartini, ia jadi sangat membenci Nyai Dewi. Hasutan demi hasutan yang dilontarkan Hartini membuatnya muak. Menatap wajahnya saja Handoyo merasa jengah. Mas, sejak kemarin kau bersikap dingin padaku. Apa kurang selama ini kau menyakitiku? Nyai Dewi menghentikan langkah suaminya. Ia menatap Handoyo tajam. Entahlah, aku sudah tak ingin dekat denganmu. Rasanya aku jijik bila berada di sampingmu. Lelaki tampan itu melengos dan melenggang pergi tanpa mau menatap mata Nyai. Nyai tak ingin jatuh lebih dalam. Ia memilih diam dan menyeka air matanya. Ia mulai pasrah dengan kehidupannya. Mungkin memang sudah nasib, ia akan terus menderita.
Semenjak siang hingga malam hari, Hartini berdiam diri dalam kamar sambil sekali memata-matai Nyai Dewi. Ia heran mengapa tak terjadi apa-apa dengan Nyai. Ia tampak sehat dan baik-baik saja. Dengan tangan yang mengepal geram, ia memukul meja di kamarnya. Brak! Dasar lelaki tua sialan, berani-beraninya kau menipuku, makinya dengan bibir gemetar. Sementara itu di kediaman Mbah Wongso, terdengar hiruk pikuk dan bunyi ledakan-ledakan kecil. Mbah Wongso komat-kamit merapal mantra setannya. Tubuh tua keriput itu jatuh tersungkur. Dari mulutnya keluar darah hitam segar. Dengan tertatih ia kembali bangun dan bersandar di dinding bambunya yang sudah mulai lapuk termakan usia. Sialan, ilmu hitamku tak mampu menembus rumah Nyai Dewi. Burung-burung serindit itu menjadi pagar gaib tanpa diketahui, maki Mbah Wongso. Matanya membulat sempurna menyiratkan kemarahan tiada tara. Nyai Dewi sedang asik bermain bersama-sama burung kesayangannya. Tawa bahagia terpancar jelas di wajahnya. Ia mulai bisa menerima kenyataan pahit dan berusaha ingin berdamai dengan keadaan. Walau pahit, ia mulai membuka hati untuk berbagi suami dengan Hartini. Namun, tawa itu seketika terhenti begitu melihat suaminya pulang membawa sebuah kotak merah kecil yang ditaksir berisi perhiasan. Di depan matanya ia melihat Handoyo dengan mesra mengecup pipi Hartini yang menyambut kedatangannya dan memberinya kotak merah yang sedari tadi datang sudah ia genggam. Mata Hartini mengerling menatap ke arah Nyai seolah mengejek. Nyai memalingkan wajahnya segera. Ia muak melihat tingkah Hartini yang selalu memamerkan kemesraan mereka, seolah tak punya hati. Di hadapan Nyai Dewi, mereka sengaja saling berpagutan mesra, seolah tak punya malu dilihat pelayan dan juga Nyai. Hati istri mana yang tidak teriris, matanya mulai berembun. Tanpa melihat Handoyo yang sedang mabuk kepayang, Nyai Dewi berlari masuk ke dalam kamarnya yang kini berada di belakang, dekat dengan burung-burung kesayangannya. Bruk. Ia menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang yang berlapis sutra. Kamar yang indah penuh pernak-pernik cantik menjadi sangat membosankan bak penjara baginya. Ia benar-benar jengah. Hatinya terlampau sakit. Selama 15 tahun bertahan tanpa cinta dan kasih sayang, padahal ia sudah menerima dan mulai jatuh cinta dengan Handoyo. Handoyo tak pernah memperlakukannya sebaik ia memperlakukan Hartini. Tak pernah mengecup pipinya apalagi bibirnya. Ia pun sangat jarang memberi nafkah lahir dan batin. Hanya jikalau angin segar datang, ia akan memberi. Nyai Dewi terisak. Ia membekap wajahnya dengan bantal. Sakit, teramat sakit. Entah apa lagi yang akan ia lalui. Ia ingin pergi, tapi kembali jika orang tuanya tahu, mereka pasti ikut sedih dan Nyai tak ingin itu terjadi. Ia terus menangis hingga akhirnya ia terlelap karena lelah seharian menitikkan air mata kesedihan. Di sisi lain, pintu reot rumah Mbah Wongso didobrak paksa dua algojo penjaga Hartini. Dengan mencak-mencak Hartini menghadapi Mbah Wongso yang sedang mengadakan ritual dengan khusyuk. "Bah, kau ingin menipuku ya? Wanita sialan itu masih segar bugar sampai sekarang," hardiknya. "Pelankan suaramu, Nduk. Mbah mau membicarakan sesuatu," ucap Mbah sembari membakar garu. Asap mulai muncul dan memenuhi ruangan. Hartini mulai terbatuk. "Sini, duduk sini," perintah Mbah. Dengan wajah cemberut Hartini menuruti perintah Mbah dan duduk di sampingnya. "Nyai Dewi punya penjaga. Apa kamu tahu?" ucap Mbah Wongso lirih. "Penjaga? Maksud Mbah?" Hartini mengernyitkan dahi, heran. "Kau harus tahu, ilmu hitamku tak akan bisa menyentuh rumahnya. Jika burung-burung serindit itu masih ada di sana, merekalah penjaga Nyai," jawab Mbah Wongso. "Jangan mengada-ada kau, Mbah, itu hanya burung," seloteh Hartini mengejek. "Burung-burung itu adalah jelmaan panglima perang dan bala tentaranya.
Mereka itu gaib, Nduk. Dan itu adalah warisan dari nenek moyang Nyai. Mata Mbah Wongso menatap tajam ke arah Hartini. Oh, pantas jika begitu. Kejadian aneh pagi kemarin itu ulah burung-burung sialan itu. Hartini berdecak geram. Matanya merah menahan marah. Lantas apa yang harus kita lakukan, Mbah? Begini. Mbah Wongso mendekatkan bibirnya yang tebal dan hitam ke telinga Hartini. Hartini manggut-manggut dan mengulas senyum lebar di wajahnya. Matanya seketika berbinar. Kira-kira apa ya yang dibisikkan Mbah Wongso? Bersambung dulu ya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.